Oke, mungkin ini video tidak terlalu panjang. Salam kenal untuk kita semua. Mungkin ini akan menjadi video, ya kalau mungkin unboxing atau menceritakan tentang spesifik yang khusus sekali. Mungkin banyak teman-teman reviewer yang udah jauh jam terbangnya sudah menjelaskan HP ini secara mendetail dari sudut pandang mereka masing-masing. Hanya saya di sini akan menceritakan tentang user experience, dan ketika saya melihat HP ini rilis di tanggal 25, bagaimana pendapat saya dan bagaimana saya langsung men-check out HP ini, ya. Tentunya banyak pertimbangan yang saya ambil, ya, karena tentunya ini bukan HP pertama saya, dan ini juga yang membuat saya jujur, ini adalah HP yang pertama kali saya beli secara online, ya, secara online, karena saya beberapa kali sudah melihat spesifikasinya yang tentunya cukup tergiur saya untuk membelinya. Dan karena juga ada banyak catatan dan hal yang menjadi pertimbangan saya mengapa saya mengambil Poco F7 regular. Oke, mungkin dari pertama, kalau yang saya sedikit banyak mengetahui tentang generasi Poco, ini kan generasi ke-7 yang notabene-nya untuk seri Poco, untuk seri F itu berarti sampai saat ini itu ada 7 generasi. Dari generasi pertama Poco F1, F2, F3, F4, F5 dan F6, dan sampai ke tahap F7. Di F pertama yaitu F1, itu waktu pertama kali launchingnya itu sangat menggemparkan, karena dengan chipset kepala 8 harganya sangat amat bisa dikatakan jauh dari kompetitor dengan chipset yang sama, ya, dengan chipset yang sama tapi harganya jauh lebih tinggi. Sedangkan Poco F1 itu hadir dengan chipset tinggi dengan harga yang lebih durable, lebih tahan maksudnya di sini tahan dengan harga yang sangat rendah, ya. Lalu muncul F2 Pro, ya, F2 Pro generasi berikutnya itu juga membawa tren masa pada waktu itu, yaitu kamera pop up yang kita sama-sama tahu pada tahun segitu, ya, something tahun 2000, tahun 2020 atau 2019 atau 2021, sekitaran segitu tahunnya, itu menggunakan kamera pop up yang dia tentunya layarnya itu full tanpa bezel, maksudnya tanpa bezel yang besar dan tanpa penjualan kamera yang ada. Jadi secara keseluruhan layarnya itu sangat bersih tanpa ada kompel-kompel kamera. Itu di F2 Pro, ya. Selanjutnya ada F3, ya. F3 itu basic saja, tetap dengan dipertahankan dengan chipset yang tinggi pada saat itu, dan bodinya itu bodi polikarbonat atau plastik. Lalu disambung dengan F4. Di generasi F4 itu ada F4 reguler dan F4 GT. Jadi di F4 GT itu menggunakan sama juga, dia menggunakan frame metal, ya, frame metal, dan lebih mencondongkan dirinya sebagai HP gaming karena di sana ada trigger, ya, itu sangat, ya, untuk teman-teman kita yang mudah sekali untuk bermain game, mempermudah teman-teman untuk bermain game dan menambah sensasi gamingnya. Selanjutnya disambung di F5 itu dengan, ya, sama juga dengan spesifikasi chipset yang tinggi dengan harga yang terjangkau, tapi ya dengan bodi yang polikarbonat dan plastik notabene. Lalu F6, begitu juga di F6 pembaharuan yang paling saya terasa, saya lihat secara visual adalah layarnya, ya, di F6 itu bezelnya tipis, walaupun saya kalau kurang serak itu di bagian modul kameranya yang berpisah-pisah besar-besar di belakang. Lalu muncullah F7, tapi tentunya bukan F7 regular. Munculnya adalah yang pertama itu di F Ultra dan F Pro yang harganya di start hampir 10 dan stay di 7 atau 8 juta atau 9 juta, ya, untuk yang Pro. Di dua
F7 itu series yang dua tadi, Ultra dan Pro, yang saya kurang akur dengan bentuk kameranya. Kalau masalah desain itu masalah opsional ya, pilihan ya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi saya orangnya yang tipikal yang tidak terlalu suka bentuk-bentuk yang kurang, yang menurut saya pribadi tidak bagus menurut saya ya, karena bentuknya membulat, ada seperti itu, seperti saya ya, bentuk abnormal lah menurut saya. Dan tiba-tiba di tanggal 25 bulan 6 ya, muncullah F7. Sebenarnya waktu belum muncul F7 di Indonesia, sudah muncul di luar negeri, HP ini sudah saya lihat, saya perhatikan. Pada waktu itu saya kira X7 Pro ya. Tapi saya lihat kok X7 Pro ini berbedanya adalah boot quality-nya, yaitu frame-nya itu masih polikarbonat. Aduh, saya kurang terlalu berminat. Lalu pada tanggal 25 hadirlah Poco F7 reguler 5G dengan desain seperti ini. Tanpa berpikir panjang, walaupun saya ada check out sampai 2 kali, yang pertama saya batalkan dan yang kedua saya ambil, dan menggiatkan hati saya untuk mengambil Poco F7 Pro. Ditanya lagi, kenapa saya mengambil F7? Sorry, tadi bukan F7 Pro ya, F7 reguler. Kenapa saya mengambil F7? Pertama, dari chipsetnya. Saya bukan orang gamer, saya bukan pemain game, tapi saya melihat dari pertama itu, yang kenapa pertimbangan saya mengambil F7, pertama adalah desain ya. Oke, desainnya stainless, tidak aneh-aneh. Mungkin anehnya cuma di bagian ini ya, bagian modul kamera ini dipotong oleh satu garis chrome. Ini potongan ya, jadi kalau tidak bisa anti gores kamera yang satu full itu tidak bisa, karena di sini ada frame metal yang memisahkan, jadi dia miring potongannya. Itu menurut saya ini ya masuk kategori yang saya suka ya, simple saja dengan frame metal. Ingat, frame metal. Mengapa saya memilih HP ini sebagai daily driver baru saya? Itu tadi, boot quality-nya ini metal. Saya kerap, dan ini kaca. Yang itu, ini adalah secara garis besar ini merupakan Poco F generasi ketiga yang menggunakan full frame. Baik, seperti yang sudah saya terpotong di video sebelumnya, dan bisa mungkin saya akan sambung nanti. Kenapa saya memilih Poco F7 dan tidak dengan yang kakak-kakaknya Pro dan Ultra? Pertama, dari segi harga ini lebih masuk akal untuk saya ambil, karena saya cukup trauma dengan HP flagship, yang notabene HP flagship itu kan HP atau satu device yang menjadi unggulan pada satu brand ya. Bukan saya katakan Xiaomi, tapi ada beberapa brand saya sebutkan dan ini sudah fakta. Samsung ya, saya sampai menggunakan Samsung A54 karena saya sudah trauma menggunakan Samsung seri flagship. Terakhir saya menggunakan Samsung seri flagship, yaitu Samsung S22 Ultra. Kenapa? Karena pada Samsung S22 Ultra itu tiba-tiba muncul garis. Ya, sama-sama teman-teman tahu bagaimana penyakit AMOLED itu bisa muncul ya kan. Tiba-tiba muncul garis. Tiba-tiba green line. Sudah, dari saat itu saya sudah kapok menggunakan HP flagship ya. Apakah saya memakai HP flagship hanya dari Samsung? Tidak. Saya pernah pakai Samsung S21 Ultra. Dari Vivo saya juga pakai juga untuk Vivo seri X, Vivo X50 Pro dan seri X70 Pro. Lalu ada saya menggunakan lagi memang dari Xiaomi juga, yaitu Xiaomi Mi 12T dan 12 regular, yang enak lah dipegang ya, karena dia memiliki ukuran yang compact. Dari semua seri flagship itu penyakitnya selalu ada, yaitu apa? Green line.
Dan kalau yang di seri X70 itu kamera modulnya Bu ya. Tapi sebenarnya saya pahami adalah tentunya semua HP itu pasti punya ada kemungkinan untuk kecenderungan untuk rusak. Ya namanya buatan tangan ya, maksudnya pasti ada error, ada apa error sistem dan lain sebagainya. Saya yakin. Cuman maksudnya adalah di sini saya lebih prefer untuk memakai HP non Samsung. Kenapa? Karena pelayanan Samsung luar biasa, sangat amat, aduh, bahkan saya sampai buat lelucon untuk teman-teman saya. Kalau di service center Samsung, kamu belum duduk setelah dipanggil nomor antrian kamu, itu udah ditembak. Udah tembaknya apa? Ditembaknya kamu belum sampai pada tahap perbaikan HP, kamu udah ditembak harus membayar 50.000. Bukan perkara 50.000-nya sebenarnya, tapi belum apa-apa sudah dikenai biaya 50.000. Ya, misalnya kita nanti udah sampai ke tahap perbaikan, harga komponennya misalnya 1 jutaan, anggaplah ya 1.500.000, nanti keluarnya enggak 1.500.000 Pak, lebih dari itu, bisa 2,5 juta. Itu saya agak kecewa dengan Samsung ya. Coba berikan harga yang fix ya, cobalah berikan juga harga yang mungkin disamakan, semua service center itu disamakan untuk harga servisnya, udah harga pengerjaan dan lain sebagainya, itu udah include sama barang. Nanti orang pihak Samsung mengatakan, oh enggak bisa, maintenance-nya itu berbeda setiap apa, bla 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 bla. Vivo kok bisa? Vivo bisa loh. Vivo itu ada di aplikasi bawaan, atau kita semua bisa cek misalnya di Vivocom ya. Di Vivocom itu ada aplikasi di bloodware mereka namanya Vivocom. Buka saja, di situ akan ada tertera dukungan yang menerangkan tentang harga spare part secara real time. Kita bisa melihat harganya, bahkan sering kali diskon. Bahkan diskonnya itu, setelah diskon harganya itu segitu, sudah murah sekali. Dan ketika kita melakukan perbaikan ya, tidak ada penggantian, mau HP kita dibongkar sampai tahap komponen terkecil tidak dipungut biaya. Bahkan kalau Vivo itu diberikan tempered glass, diberikan lagi case, itu saya sukanya. Itu contoh Vivo. Xiaomi atau Poco dalam hal ini lebih gila lagi. Gilanya apa? Lebih gilanya itu memberikan layanannya dalam bentuk apa? Misalnya kalau HP yang flagship ya, atau HP ini misalnya, kalau misal tidak ada komponennya, maka akan dikasih dua warranty pengganti, dua opsi pengganti maksudnya. Opsi pertama adalah upgrade tipe. Misalnya ini kan 1 tahun lebih, ternyata di tahun berikutnya mengalami kerusakan dan pada tahun itu ada seri terbaru keluar, maka kita akan diberikan opsi untuk upgrade tanpa dipungut biaya. Opsi pertama. Opsi kedua adalah jika barang atau spare partnya itu tidak ada, maka kita diberikan tadi opsi pertama. Opsi keduanya adalah diberikan penggantian uang 100%. Apa enggak luar biasa itu? Ya. Kita sudah pakai sekian lama, tapi diberikan ganti rugi seharga kita beli baru. Bayangkan kalau teman-teman membelinya dalam keadaan second, atau dalam keadaan teman-teman adalah pembeli kedua dari pembeli yang pertama. Dia beli HP misalnya di harga 8 juta. Lalu dia lepas, karena ya sama-sama tahu juga teman-teman gradasi HP Android itu sangat jauh ya dibandingkan HP tetangga yang apa buah-buahan, itu gradasi harganya bisa turun 3 juta. Nah, dijual tahun berikutnya karena ada yang flagship itu dia 2 tahun, maka dia akan menjadi diganti kepada pemakai kedua itu 8 juta. Berarti cuan berapa? Cuannya 4 juta. Makanya Poco adalah brand HP ya, dalam hal ini Xiaomi, itu sangat amat memberikan layanan yang baik terhadap konsumennya. Ya. Jadi pada intinya adalah HP ini ya, tadi sudah bicara tentang generasinya, lalu saya berbicara dari sudut pandang melihat dari brand lain. Hal-hal itu yang membuat saya mengambil Poco F7
7 reguler, dari segi desain, dari segi boot quality, dari segi keamanan rasa hati dalam memakainya, ya. Ini HP flagship, menurut saya HP flagship, real maksudnya di sini real karena dia memberikan rasa aman, rasa nyaman, tanpa harus ditakut-takuti dengan munculnya penyakit green line. Ya teman-teman tahu lah, seperti brand yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya adalah HP ini cocok untuk siapa? HP ini cocok untuk kita semua yang ingin merasakan rasanya HP flagship dengan harga budget terjangkau,